Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang saya hormati, pikirkanlah tentang kekuasaan Allah dan jangan memikirkan tentang zat Allah. Teman-teman semua yang saya hormati, lalu bagaimana ya dengan keterangan tersebut, sikap kita atau posisi kita atau seyogianya kita? Teman-teman semuanya saya hormati, ya sudah diterangkan, teman-teman tidak akan mampu pikiran kita menjangkau tentang Allah. Seperti apa Allah? Tidak akan mampu. Diutak-utak, diodak-odak, enggak akan mampu. Sudah diterangkan, Allah tidak serupa dengan apapun. Tidak serupa, bukan tidak menyerupai, bukan tidak serupa. Tidak serupa dengan tidak menyerupai, beda ya teman-teman. Allah tidak serupa dengan apapun. Sudah diterangkan gitu. Masih saja utak-utak terus ngupuk-ngupuk tentang Allah. Sejak kapan Allah ada? Nggak menjangkau sejak kapan. Ya diterangkan. Allah wal awal wal akhiru. Yang awal. Jadi yang perlu bagi kita adalah bagaimana menjalankan perintah-perintah Allah, menjalankan ibadah. Ya. Ibadah, menghindari larangannya, menjalankan perintahnya. Yang perlu kita jalani itu bagaimana kita menuju kepadanya. Lalu bagaimana ya dengan keterangan Allah lebih dekat daripada urat leher. Ya, Allah kemanapun kehadapkan di sana wajah Allah. Allah beserta orang sabar. Bagaimana? Ya kita percaya saja, yakin saja. Percaya itu benar, itu hak. Nah, maka bagi kita sebagai hamba menjalankan perintahnya. Perintahkan kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Yang perlu kita lakukan ya kita mencari jalan kembali kepadanya. Di mana Allah? Terus bagaimana kita menuju kepadanya? Karena kita pernah mendengar keterangan Allah meliputi segala sesuatu. Allah meliputi segala sesuatu. Nah, diterangkan juga lebih dekat daripada urat leher. Nah, itu sudah mengerucut ya teman-teman ya. Itu teman-teman. Ya. Seperti halnya perumpamannya kita mau menuju ke Jakarta. Yang dekat itu Bekasi. Mengapa kita harus melalui atau menuju yang Tanjung Priok yang dekat dengan posisi kita, Bekasi? Mengapa kita yang menuju ke Pulau Gadung jauh-jauh melewati posisi yang terdekat? Jadi kita menuju kepadanya, mendekatkan diri. Pak, perintahnya banyak sekali. Perintahnya tolong menolong, ya. Cegah perbuatan keji dan mungkar. Perintahnya wajib kan ya teman-teman. Kalau saya nggak lupa pernah dengar wajib ya, perintah Allah itu sifatnya wajib. Mencegah perbuatan keji dan mungkar, karena itu perintah. Terus kita sibuk sehari-hari berangkat pagi mana ya mencegah kadang-kadang perbuatan keji kita cegah, mungkar kita cegah, terus sampai sore pulang. Bukan begitu kiranya teman-teman ya. Mencegah perbuatan keji dan mungkar juga kan bisa internal eksternal. Internal, apabila kita ada rasa marah, kita bisa menahan diri,
juga ada rasa ingin membalas ya, karena pernah menyakiti, menahan diri, jangan. Karena direndahkan, karena dihina, emosi, nahan diri, jangan. Cegah perbuatan keji dan mungkar. Contoh kecilnya itu menurut saya teman-teman, ya, dimana kita berada di pasar, melihat orang yang lemah ya, diperlakukan semena-mena ya, karena kita tahu andai kita mampu mencegah dengan kekuasaan, dengan tangan kita cegah tindakan, tidak mampu dengan perkataan ya, saran-saran ya, himbauan-himbauan, nasihat-nasihat, tidak mampu ya dengan hati ya. Ya, yang penting kita tidak ikut melakukan tindakan kemungkaran ya. Bahkan kita tidak setuju, tidak membenarkan kan gitu teman-teman. Itu eksternal. Jadi mencegah perbuatan keji dan mungkar itu dari internal maupun eksternal. Itu teman-teman. Jadi ya tolong menolong ya, berlomba-lomba dalam kebaikan dan sebagainya, perintah segala hal yang baik. Terus kita berangkat pagi mana nolongi orang-orang yang perlu pertolongan, lagi dicari mana, sudah dilakukan satu pertolongan lagi nyari lagi. Akhirnya juga tidak begitu. Jadi yang kita ya sehari-hari ya, dimana kita berada yang secara tidak langsung kita mengalami aja ya, tuh ya, seperti belajar untuk ilmu juga perintah ya, sifatnya apa wajib ya teman-teman ya. Nah kita karena untuk ilmu wajib semua ilmu dipelajari semua. Wah, nah kita sebagai apa? Kalau ustadz ya itu belajar semua keilmuan agama syariat penting, karena itu nanti diajarkan, disampaikan pada murid-murid. Kita misalkan bukan ustadz, bukan untuk apa belajar itu, belajar yang penting-penting aja lah, yang wajib-wajib itu menurut hemat saya. Dan yang paling penting itu tadi menjalani perintah yang utama, karena kita hidup di dunia ini kan tidak selamanya teman-teman ya. Nah, di dunia yang fana ini tidak selamanya terus bagaikan di tempat pengasingan, di perantauan ya. Bukan tempat yang sejati, abadi, karena nyatanya hari-hari kita penuh problema, susah payah, keluh kesah dan sebagainya teman-teman. Itu menandakan tempat bukan tempat yang sejati abadi ya, tapi tempat pengasingan, asing. Nah oleh karena itu di tempat pengasingan ini suruh kembali ya. Apalah kita memiliki segala sesuatunya, bahkan ya seandainya memiliki segala isi dunia, dimiliki semua ya, apa saja ada pada dirinya, pangkat, derajat, kedudukan, harta benda, kemewahan dunia ini, tapi tidak tahu jalan kembali, tidak tahu jalan kembali menuju kepada Allah ya. Dengan dunia ini tidak selamanya kita hidup di dunia mati. Pada waktu mati tidak tahu jalan kembali, belum pernah menjalani, belum pernah latihan, belum pernah beribadah, belum pernah menjalani amalan yang soleh, menjalani perintah seruan dari Allah, itu amalannya soleh menurut saya. Lagi-lagi apa istimewanya teman-teman, dunia sudah ditinggalkan, tapi ya ketika sakaratul maut ya berat
menghadap berat, tidak siap, ketakutan. Akhirnya dipaksa oleh malaikat, tarik ya rohnya, tarik seburat sampai menganga misalkan, ya. Mendelik matanya. Kemudian di sana dipaksa. Nah, ya nggak tahu jalan kembali, nggak ngerti, ya itu apa? Kan sia-sia semua yang diperjuangkan, susah payah, ya, kemewahan, kemasyhuran duniawi, sia-sia. Ya, jadi mungkin mulia hidupnya di dunia di hadapan manusia, tapi di hadapan Tuhan, di hadapan Allah, ya ingkar, ya durhaka karena tidak mau mendengar seruannya, tidak mau peduli, tidak mau mengindahkan panggilannya. Ya, malah sibuk di dunia ini nari-nari, nyanyi-nyanyi, teriak-teriak, senang-senang, ya, melupakan seruannya. Perumpamaannya diibaratkan orang tua, wes sampai selaku orang tua, anaknya merantau di luar negeri disuruh kembali, tidak mau, tidak peduli, tidak mau tahu, tidak mau mendengar apa, sampai tidak, ya gimana, nggak marah, emosi, ya walaupun di luar negeri itu konon katanya itu masyhur jadi pejabat penting, sementara anaknya yang lainnya begitu dipanggil ya segera mencari tahu di mana ayah yang manggil, di mana orang tuanya manggil, terus menuju, ya menuju kepadanya sebelum waktunya. Nah, sebelum waktunya habis di luar negeri sudah datang kepada ayahnya, ya, terus pulang lagi ke luar negeri. Nah, sana membawa misi dari ayahnya, sehingga ketika waktunya habis sudah lagi benar-benar harus kembali sudah lancar karena sudah pernah menjalani, sudah pernah diperlihatkan keberadaannya orang tuanya. Ini perumpamaannya. Orang tuanya maha kaya, kaya raya, tidak butuh anaknya datang kembali membawa oleh-oleh, tidak butuh anaknya kembali membawa harta benda, nggak butuh. Bahkan sekalipun anaknya itu kesalahannya, sekalipun anaknya itu hina, sekalipun anaknya itu rendah, begitu pulang kepada ayahnya yang maha, ya, begitu pulang kepada orang tuanya yang maha tinggi, maha besar, maha kuasa, maha kaya, maha pemaaf, maha pengampun, maha kasih sayang, ini saya akan dikasih, dibersihkan, disucikan, dimuliakan, dicintai, disayangi. Nah itu berbeda dengan anak yang lainnya tadi yang mulia, punya kedudukan penting, banyak harta benda, tapi mengabaikan. Nah, begitu waktunya pulang dia nggak bisa pulang, dimurkai, kena murka malah. Dia mulia di hadapan sesamanya di sana, tapi dia hina di hadapan orang tuanya. Itu perumpamaan. Jadi yang satu itu rendah posisinya, serba kekurangan, serba terbatas, tetapi patuh dan taat, ya bahkan mungkin dikenal orang jelek di hadapan manusia, orang jahat, tapi dia begitu mengindahkan panggilannya, ya waktunya kembali, dia akan disucikan, diampuni, dimaafkan segala kesalahannya karena tadi ya mengindahkan. Jadi Allah pun jadi senang, jadi mencintai. Berbeda dengan dimuliakan oleh sesamanya, yang satunya itu, tapi tidak mau tahu, tidak mau peduli, tidak mau mengindahkan. Ya mulia di hadapan sesamanya, manusia lingkungannya, tapi dimurkai Allah. Jadi begitu teman-teman. Jadi kita jangan memikirkan tentang zat Allah, jangan memikirkan tentang Allah ya teman-teman, karena kita tidak mampu menjangkau. Yang perlu kita pikirkan bagaimana menjalankan perintahnya, ya sesuai kemampuan teman-teman, tidak menjangkau. Teman pikirkanlah tentang kekuasaan Allah, ya kekuasaan Allah, dan jangan memikirkan tentang zat Allah teman-teman. Ya.
Itu teman-teman yang perlu kita pikirkan, itu bagaimana memenuhi, mengindahkan seruannya kembali kepadanya. Ya, berlomba-lomba dalam kebajikan, ya, tak mencegah kemungkaran, teman-teman ya. Demikian video saya kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama bagi saya ya, sebagai mengingat, mengulang-ulang pengetahuan. Apabila ada yang salah, yang tidak sesuai, yang menyimpang, diabaikan saja teman-teman. Apabila ada kritik, saran, nasihat, koreksi juga monggo, saya terbuka dan saya terima kasih sebelumnya. Demikian, mudah-mudahan kita senantiasa dalam petunjuknya teman-teman ya. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.